wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hermawati dengan NIM 2030201141, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 5. Di sini saya mendapatkan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Metodologi Pembelajaran IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 3 dengan materi alat indera manusia, fungsi dan kegunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, jika ibu nanya kabar kalian, kalian bisa menjawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi lagi ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayo selanjutnya kita melakukan tepuk semangat biar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran sama ibu pada pagi hari ini. Sudah siap? Baiklah, tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah semuanya sangat bersemangat ya anak-anak. Nah, bagaimana? Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semua? Iya, baguslah, semuanya hadir ya anak-anak. Meskipun kita dalam keadaan pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring dikarenakan masih COVID-19, kalian masih bersemangat sekali untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jangan lupa ya anak-anak, jaga kesehatan kalian ketika di rumah. Baik, anak-anak kembali lagi bersama Ibu Cici, yaitu dengan mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Alat Indera Manusia, Fungsi dan Pemeliharaannya. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, mari kita bernyanyi bersama-sama dulu ya anak-anak. Ya, kita harus menyanyi dulu supaya kalian lebih paham pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu lagu yang berjudul Panca Indera. Ayo didengarkan video yang Ibu putar ya. Halo kawan-kawan, kita nyanyi lagu Panca Indera yuk. Maha Pencipta membuat panca indera. Semua ada 5 ciptaan yang berguna. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Itulah panca indera, ciptaan yang kuasa. Allah, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, setelah kalian memperhatikan video dan mendengarkan yang telah Ibu putar tadi videonya, kita akan memasuki pembelajaran kita. Dengan melihat video kalian bisa memahami ya, yaitu materi kita tentang panca indera manusia, fungsi dan kegunaannya. Ada yang tahu nggak apa itu indera? Nah,
indra itu yaitu kita memiliki 5 indra yang bisa kita sebut sebagai panca indra. Yang pertama, mata, yaitu indra penglihatan. Yang kedua, hidung, yaitu indra pembau. Yang ketiga, yaitu telinga, indra pendengaran. Yang keempat, lidah, yaitu indra pengecap. Dan yang kelima, kulit, indra peraba. Bisakah anak-anak bayangkan apa yang terjadi bila salah satu indra kita sakit? Nah anak-anak, ada yang tahu nggak mengapa mata kita bisa membuat kita melihat bermacam-macam benda? Ada yang tahu? Dan juga bermacam-macam warna. Juga kita bisa membedakan gelap dan terang. Ada yang tahu? Jika kalian semua ingin tahu, ayo kita belajar bagian-bagian mata. Perhatikan, ibu mempunyai gambar mata. Ini mata ya. Ya, ini merupakan indra penglihatan, yaitu mata. Coba kita lihat, perhatikan videonya. Bagian-bagian mata ini ada iris, pupil, kornea, lensa, otot mata, retina, makula, saraf penglihatan, dan bola mata. Nah, bagian luar mata kita ada kelopak mata, yaitu berfungsi melindungi mata dari debu. Lalu ada kornea, lapisan terluar bola mata, itulah namanya lensa yang menerima cahaya dari luar lensa lembut dan mekar. Tanpa kornea yang sehat, kita tak bisa melihat ya anak-anak. Ada juga pupil. Pupil merupakan gerbang masuknya cahaya. Kalau terlalu banyak cahaya yang diterima, maka mata akan mengecil. Tapi kalau terlalu sedikit cahaya, seperti di tempat gelap, maka pupil akan membesar. Lalu ada iris. Iris yang menyerap cahaya sehingga kita bisa melihat benda apapun di sekitar kita. Kemudian ada lapisan bening. Gunanya untuk melindungi bagian dalam mata. Ada juga bagian di dalam mata yang bernama apa? Retina. Retina berfungsi menerima cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang dipahami saraf otak, lalu meneruskannya menuju otak. Paham? Saraf otak yaitu akan meneruskan sinyal yang berbeda agar cahaya bisa dimengerti oleh otak kita, sehingga otak pun bisa memberitahu apa yang kita lihat tadi. Jadi proses masuknya cahaya ke mata hingga diterima saraf pusat otak adalah cahaya diterjemahkan retina menjadi rangsang agar bisa dimengerti saraf pusat otak. Karena begitu pentingnya mata, maka kita harus menjaga kesehatan mata kita. Iya, harus dijaga. Bagaimana caranya? Ada yang tahu cara menjaga kesehatan mata? Nah, yaitu dengan cara untuk selalu menjaga kesehatan mata kita dari bermacam debu-debu. Paham? Maka kita harus memakan buah dan sayuran yang mengandung vitamin A alami, seperti buah-buahan yang memiliki warna kuning, jingga atau orange. Kalau membaca buku di tempat-tempat yang begitu gelap tidak boleh, harus di tempat yang terang ya. Serta jarak antara mata dan buku sekitar 30 cm. Dan jangan terlalu lama-lama menonton televisi serta bermain komputer. Mengapa? Karena akan menyebabkan rasa lelah terhadap mata kalian. Selanjutnya panca indera pendengar, yaitu apa? Iya, benar sekali, yaitu telinga. Pernahkah anak-anak mendengar suara telepon? Kenapa kalian dapat mendengar suara telepon? Siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu? Iya, bagus. Apa? Iya, betul sekali. Karena kalian memiliki indera
indera pendengaran, yaitu telinga. Tahukah anak-anak bagian-bagian dari telinga? Tidak tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Salah satu bagian telinga ialah daun telinga. Daun telinga merupakan bagian luar telinga. Selain daun telinga, saluran telinga juga termasuk bagian luar telinga. Ada yang tahu fungsi luar telinga? Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Ya, nanti apa? Iya, betul sekali ya. Bagian luar telinga itu berfungsi untuk menangkap suara. Nah, bagian dari daun telinga ada lubang kecil. Bila kita telusuri lubang itu, kita akan menemukan bagian tengah telinga yang terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang lunak, tulang martil, dan tulang landasan serta tulang sangkurdi. Kalau bagian tengah telinga itu fungsinya yaitu untuk apa? Siapa yang mau menjawab? Untuk apa? Apa? Ya, Reni silakan apa? Iya, betul sekali, yaitu fungsinya untuk meneruskan getaran suara dari telinga luar ke telinga dalam. Kalau telinga dalam terdiri dari apa saja? Yaitu tulang-tulang pendengaran dan saluran estosin, sedangkan bagian dari telinga berfungsi menerima getaran bunyi dan bagian telinga tengah akan mengubahnya menjadi sinyal yang dipahami oleh otak kita. Apakah anak-anak tahu apa saja bagian dari dalam telinga kalian? Belum ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Perhatikan ya. Bagian dalam telinga terdiri dari tingkat oval saluran rumah siput dan tingkat jorok. Sekarang, tahukah anak-anak proses suara masuk ke telinga kita? Nah, perhatikan ya anak-anak. Pertama, daun telinga kita akan menampung suara. Kemudian, suara menggetarkan gendang telinga. Nah, setelah melewati gendang telinga tersebut, suara tersebut akan masuk ke telinga bagian tengah melalui tulang-tulang telinga, kemudian ke dalam rumah siput tadi dan melewati serabut saraf yang terhubung ke otak. Wah, keren ya anak-anak proses suara masuk ke telinga. Nah, dari proses tadi, tahukah kalian apa ya bagian terpenting dari indera pendengaran kita? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, semua bagian indera itu penting, tapi agar pendengaran kita tidak terganggu, makanya harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Yaitu merawatnya dengan cara bersihkan telinga secara teratur dan hati-hati. Jangan gunakan cotton bud atau pengorek telinga. Gunakanlah cairan pembersih khusus yang dapat dibeli di apotik. Jangan juga mendengarkan musik di handphone kalian terlalu keras. Baik anak-anak, paham? Karena kekuatan gendang telinga kita hanya 80 debit. Sebagai perbandingan, suara mesin pemotong rumput adalah 90 debit. Makanya seorang petugas memotong rumput di perkantoran harus memakai penutup telinga mereka. Oh iya, suara ledakan petasan itu kan kuat ya anak-anak, yaitu memiliki kekuatan 140 debit. Makanya jangan main petasan. Kalau tidak mau, telinganya rusak karena bisa membahayakan diri kalian jika mendengar ledakannya yang sangat keras itu. Paham? Ya, selanjutnya ada panca indera pembau, yaitu hidung. Ini ya, hidung. Pernahkah anak-anak ibu mencium bau masakan atau wangi bunga? Pasti pernah kan? Gak mungkin gak pernah. Nah, tahukah kalian untuk menyium bau, alat indera apa yang kita pakai? Ayo, ibu tadi udah nyebutin loh. Alat indera apa?
Nah, benar sekali anak-anak, untuk mencium bau kita memakai hidung. Sekarang ayo kita pelajari bagian-bagian hidung. Nah, dari luar hidung kita, pada bagian luar hidung terdapat jembatan hidung, ujung hidung, rongga hidung, sayap hidung, dan lubang hidung. Di bagian dalam hidung kita terdiri dari apa? Ya, yaitu terdiri dari rongga hidung yang di dalamnya terdapat ujung saraf untuk menerima bau. Paham? Salah satu tersebut berfungsi mengantar bau, yaitu yang telah kita cium kepada otak sehingga kita mengetahui apa yang kita cium tadi, dan bisa juga diendus saat kita bernapas. Udara atau oksigen yang kita hirup juga membawa bau, dan partikel kotoran yang terdapat berbahaya bagi pernafasan. Seperti apa? Contohnya yaitu seperti debu. Debu disaring terlebih dahulu oleh rambut hidung. Setelah itu, selaput lubang hidung membersihkan oksigen dari kotoran sebelum udara masuk ke dalam tubuh. Lewat apa? Yaitu lewat tenggorokan. Saat di dalam rongga hidung, bau dikenali oleh ujung saraf dan kemudian diterjemahkannya, disampaikan ke otak agar kita mengetahui bau yang tercium. Paham anak-anak? Nah, jadi begitu ya cara terbentuk kotoran hidung yang sering disebut apa namanya? Iya, benar, upil. Lalu bagaimana agar kita tidak mengalami gangguan pada pernafasan kita? Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Iya, nanti apa? Iya, betul sekali, yaitu agar tidak mengalami gangguan pernapasan, kita harus membersihkannya. Membersihkan kotoran dalam rongga hidung dengan apa? Dengan kapas yang diberi air hangat. Serta jangan memasukkan benda-benda kecil dalam hidung. Tidak boleh ya. Yang keempat ada indera pengecap. Ada yang tahu apa? Ya, benar sekali, yaitu indera pengecap lidah. Nah, anak-anak ada yang tahu kenapa kita bisa merasakan berbagai macam rasa di lidah? Belum ada yang tahu? Ya, oke, gua akan jelasin ya. Kita bisa merasakan berbagai macam rasa di lidah itu karena pada lidah terdapat saraf. Saraf mengecap yang berbentuk persegi benjolan kecil yang disebut papila. Makanan dan minuman yang telah berupa larutan akan merangsang. Nah, akan merangsang melalui papila untuk mengirimkan sinyal pada pusat saraf. Pengecap pada lidah terletak pada pangkal lidah. Perhatikan, yang pekat terhadap rasa pahit dan belakang lidah pekat terhadap rasa asin. Dan depan lidah pekat terhadap rasa asam, dan ujung lidah pekat terhadap rasa manis. Nah, baik anak-anak, kalau indera pengecap itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Iya, setiap orang pasti berbeda-beda disebabkan oleh kebiasaan. Misalnya nih, contohnya orang yang biasa makan makanan pedas, dia akan kepedasan lidahnya terhadap rasa pedas. Berbeda dengan orang yang jarang makan pedas. Jadi, orang yang biasa makan pedas, ketika dia makan makanan pedas akan terasa pedas. Tapi, ketika orang yang tidak bisa makan pedas, ketika ia makan makanan pedas akan terasa pedas. Paham? Iya, alhamdulillah paham. Baik anak-anak, penting sekali untuk mengatasi pahi yang nggak bisa minum obat. Kalian nggak bisa kan, kebanyakan nggak bisa minum obat. Caranya bagaimana biar bisa? Yaitu dengan cara bagian tengah dari lidah
tidak dapat mengecap rasa. Oleh karena itu, letakkan pil obatmu di tengah-tengah lidah. Sebelum meneguk air, rasa pahitnya akan hilang. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya, mudah sekali. Coba kalian coba ya di rumah. Ketika minum obat yang ibu katakan tadi, dicoba. Kita dapat merasakan berbagai macam rasa. Kita harus menjaga kesehatan lidah. Nah, dengan cara tidak membiasakan makan dan minuman selagi masih panas dan berkumur setelah makan. Nah, sekarang kita ke alat indera selanjutnya, yaitu panca indera peraba. Ada yang tahu apa panca indera peraba? Yaitu kulit. Ini ya, kulit. Kini kita akan mempelajari panca indera yang terakhir untuk bagian terbesar tubuh kita, yaitu apa? Iya, betul sekali, kulit atau indera perasa. Menjadi salah satu indera perasa kita atau peristiwa di sekeliling kita. Seperti saat terik matahari kita akan terasa panas. Kulit kita juga membuat kita bisa merasakan tekstur benda, hewan, panas, dan dingin, keringat, atau basah, dan lain sebagainya. Sekarang, ayo kita belajar bagian-bagian kulit. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, bagian ini terdiri dari lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau dermis, dan lapisan kulit paling dalam, hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun atas kulit ari. Lapisan Malpighi pada epidermis terdapat saluran keringat, lubang kulit atau pori-pori, dan ujung rambut. Di bawah kulit itu terdapat saraf. Nah, yaitu saraf rasa yang juga menerjemahkan rangsangan yang diterima oleh kepala otak. Selain sebagai indera peraba, kulit kita juga melindungi tubuh. Nah, bisa melindungi tubuh bagian dalam. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kulit kita ya anak-anak. Nah, bagaimana caranya sih Bu menjaga kulit kita biar terjaga? Ada yang tahu ayo apa? Tadi ada temannya yang tanya. Ya, bagus apa? Iya, betul sekali, yaitu dengan cara mandi 2 kali setiap hari, pagi dan sore. Berganti pakaian juga, harus menggunakan pakaian bersih setiap hari. Makan sayuran dan buah-buahan. Paham anak-anak sampai sini? Ya, nah anak-anak, dari pelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa panca indera manusia terdiri dari apa tadi? Ya, yang pertama mata, indera penglihatan. Yang kedua hidung, indera pembau. Yang ketiga telinga, indera pendengar. Yang keempat lidah, indera pengecap. Dan yang kelima kulit, indera peraba. Semua indera kita sangat berguna karena menerjemahkan keadaan sekeliling kita kepada otak agar kita tahu apa yang sedang terjadi. Paham sampai di sini? Apakah ada yang ingin dipertanyakan anak-anak? Oke, baiklah. Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa mengerjakan soal yang Ibu berikan melalui WA Group ya. Besok dikumpulkan. Paham? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita, yaitu dengan membaca surah Al-Asr. Sudah tahu semua kan? Sudah hafal? Ya, ayo kita membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau
kesehatan selama masih keadaan pandemi COVID-19. Jangan lupa memakai masker jika ingin keluar rumah supaya terhindar dari penyakit COVID-19. Baik anak-anak, pembelajaran Ibu tutup sampai di sini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi